Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Ini yang lainnya gimana? Nggak ada suaranya nih. Waalaikumsalam Pada lemes nih. Waalaikumsalam. Nah, baru muncul. Pak. Gimana nih kabarnya nih hari ini? Kalian sehat semua? Baik. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat Bapakku. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Kita di masa pandemi sekarang ini yang biasanya tadinya ke sekolah, aktivitas keluar bebas kemana-mana, sekarang harus dituntut di rumah. Jadi kita sama di rumah dihimbau untuk menjaga kesehatan selalu ya kalian semua ya. Makannya dijaga, istirahat dijaga. Jangan lupa ibadah juga. Dan jangan lupa juga nih, sekolah nggak libur kalian, di rumah tapi nggak liburan. Tetap semangat. Nah ini sebelumnya udah tahu Bapak belum? Siapa? Belum tahu Bapak. Belum tahu ya. Baik, ini perkenalkan nama Bapak Ihsanaji Insani dari mahasiswa Pendidikan Geografi UNJ angkatan 2018. Di sini Bapak ditugaskan untuk menggantikan Bapak Arif selaku guru pengajar di sekolah SMA kalian. Di sini Pak Arif mengamanahkan Bapak untuk memberikan materi sekaligus beberapa tugas yang akan kalian kerjakan nanti. Baik, ini sebelumnya di sini ketua kelasnya siapa di sini? Ya, saya, Pak. Oh ya, siapa namanya? Radit ya? Radit, Pak. Iya. Oke, Radit. Ketua kelasnya bisa minta tolong nggak, di sini ada total muridnya ada berapa? 36 apa? 36 betul tidak? Tadi Iya, Pak. Betul, Pak. Diberitahu Pak Arif. Betul, Pak. Ya, betul 36. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas silakan pimpin untuk membuka pelajaran, pembacaan doa. Oke, baik semua teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, menurut kepercayaan masing-masing, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Ini langsung saja Bapak, Bapak share saja materi dari Pak Arif ya, yang diamanahkan. Bentar. Sudah terlihat belum slide-nya di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ini pada pertemuan sore kali ini kita akan membahas tentang flora dan fauna nih, salah satu materi dari geografi yang berhubungan dengan makhluk hidup yang ada di bumi. Sebelumnya udah pada tahu kan ya flora fauna itu apa? Halo? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, baik. Ini langsung saja Bapak full screen dulu agar lebih jelas materinya. Sudah tampil jelas di layar kalian masing-masing? Sudah. Oke, ini Bapak akan memberikan penjelasan tentang konservasi flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Nah, ini di mana nantinya dengan materi ini kalian jika di luar sana nanti ketika mungkin sudah lulus dari sekolah atau mungkin sedang berada di luar lingkungan, kalian ditanya tentang apa sih flora dan fauna itu, bagaimana mereka itu bisa berbeda-beda, memiliki karakteristik yang berbeda. Itu nanti ada di sini. Yang pertama itu diharapkan kalian mampu menganalisis konservasi. Konservasi ini, ada yang tahu konservasi apa?
Halo? Tidak tahu Bapakku. Tidak tahu, baik. Konservasi ini jadi semacam tempat atau lokasi daerah yang didiami oleh makhluk hidup. Nah, atau dalam arti lain ini habitat lah, sama hampir sama dengan habitat. Kemudian yang kedua ini, kalian diharapkan nantinya akan membuat laporan tentang konservasi flora dan fauna di dunia dan Indonesia. Yang terakhir, kalian nanti akan diminta menyajikan laporan yang tadi kalian telah buat tentang konservasi flora dan fauna di dunia dan Indonesia ini. Nah, ini manfaatnya nih, kalian jadi dengan belajar tentang flora dan fauna ini, kalian dapat mengambil 4 manfaat yang kalian petik. Yang pertama ini, kalian mampu mengetahui berbagai jenis flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Itu tentu jelas. Kemudian yang kedua, kalian akan memahami faktor apa saja sih yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis ciri-ciri flora dan fauna yang tersebar di dunia dan di Indonesia. Dan yang terakhir, kalian dapat menambah wawasan tentang berbagai konservasi flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Nah, ini yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Nah, jadi ternyata flora dan fauna di dunia ini secara global, kenapa memiliki karakteristik dan ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, ini ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Coba Bapak minta salah satu untuk membacakan. Siapa nih yang mau sukarelawan membaca? Yuk, nanti Bapak beri tambahan poin untuk yang mau membacakan. Silakan. Halo? Oh, saya Pak. Oh ya, baik. Silakan Radit. Ya, kita dari klimatis ya Pak? Iya, betul dari klimatis. Klimatis atau iklim. Iklim merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam proses persebaran flora dan fauna. Juga berpengaruh pada kehidupan secara umum. Lanjut sampai habis, Radit. Ya, silakan melanjutkan. Hingga faktor biotik. Halo? Halo Radit. Ya Pak? Ya, silakan dibaca sampai habis poin sampai poin habis, keempat. Oh. Ya, hingga poin keempat. Oh ya. Oke, yang kedua tadi adalah edafi atau tanah. Tanah mengandung banyak unsur-unsur kimiawi yang terkandung untuk membantu tumbuh kembang flora. Topografi. Topografi adalah keadaan geografis dari muka bumi itu sendiri. Unsur yang paling berpengaruh adalah tinggi rendahnya suatu tempat. Yang terakhir adalah biotik. Faktor biotik dalam konteks ini adalah makhluk hidup itu sendiri, yaitu hewan, tumbuhan, dan organisme lainnya. Ya, betul. Ini ternyata ada 4 faktor. Yang pertama tadi itu iklim atau faktor klimatis. Nah, iklim ini dia udah mencakup dengan cuaca, curah hujan, intensitas matahari pun juga termasuk dalam ini. Karena segala kehidupan di bumi ini dipengaruhi oleh faktor iklim ini. Karena ada pengaruh sinar matahari yang berbeda-beda tentunya di berbagai tempat, sehingga tiap tempat itu memiliki musim atau yang kita kenal dengan cuaca yang berbeda-beda, sehingga flora dan fauna yang mendiami di daerah tersebut pun juga tentu memiliki ciri yang berbeda. Kemudian yang kedua ini ada tanah. Nah, kenapa tanah ini masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi? Karena tanah ini kita ketahui kan dia tempat tumbuh dari tanaman atau tumbuhan. Nah, jika kita lihat dari tahu rantai makanan kan ya, itu tumbuhan itu berada di bagian paling dasar atau dia salah satu penopang kehidupan juga tuh tanaman tumbuhan. Nah, itu dia itu dipengaruhi dengan berbagai jenis tanah yang berbeda-beda. Jika misal di daerah A tanahnya jenis vulkanis nih, atau tanah yang di daerah B tanah gambut gitu. Nah, itu tentu akan mempengaruhi. Yang
tumbuhan-tumbuh di situ. Dan juga nantinya akan mempengaruhi juga nih fauna yang akan mendiami tempat tersebut, karena dia akan menyesuaikan dengan tumbuhan itu yang nantinya akan bertumbuh banyak sehingga membentuk suatu semacam ekosistem di dalamnya. Kemudian yang ketiga ini ada topografi. Topografi ini itu ada kondisi geografis itu seperti tinggi rendahnya tempat tersebut, seperti daerah pegunungan, dataran rendah, itu juga akan mempengaruhi tumbuhan dan hewan yang tumbuh di dalamnya, yang hidup di dalam daerah tersebut. Kemudian yang terakhir ini ada faktor biotik, yaitu faktor makhluk hidup itu sendiri, yaitu yang manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebelum Bapak lanjut sini, ada yang ingin ditanyakan atau mungkin sudah cukup? Cukup, Pak. Baik, cukup ya. Bapak lanjut. Nah, ini persebaran flora di dunia. Oke, ini Bapak ada gambaran petanya tentang persebaran flora di dunia. Ini kita lihat di sini warnanya beragam-ragam ya, karena kita lihat juga berbagai daerah ternyata di bumi ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga ini warnanya dari persebaran floranya ini dia berbeda-beda juga. Pertama ini ada hutan hujan tropis. Nah, ini ada beberapa karakteristik dari hutan hujan tropis ini. Mungkin kalian juga beberapa ada yang sudah pernah dengar atau mungkin sudah pernah tahu gitu tentang hutan hujan tropis ini. Nah, ini karakteristiknya yang pertama ada matahari bersinar sepanjang tahun. Kemudian yang kedua ini curah hujannya tinggi karena dia berada di daerah tropis ya. Nah, ini yang ketiga itu terdapat kanopi. Nah, itu kanopi ini seperti yang digambar, ini yang daunnya itu yang menjuntai ke samping pohon gitu, yang membuat jalan itu menjadi tuduh, itu namanya kanopi itu. Nah, kemudian tinggian pohonnya ini relatif tinggi, yaitu sekitar 20 hingga 30 meter. Jenis tanaman itu juga berbeda-beda atau heterogen di dalam hutan hujan tropis ini. Persebarannya itu berada di Asia Tenggara, Amerika Selatan, dan Madagaskar. Nah, ini gurun. Selanjutnya ini ada gurun. Gurun ini mungkin dari kalian beberapa ada yang sudah tahu ya gurun itu apa. Ini karakteristik itu evaporasi atau penguapannya itu tinggi, sehingga mengakibatkan tanah itu tandus karena air yang berada di permukaan itu tidak sempat terserap ke dalam karena faktor dari sinar mataharinya itu cukup terik sehingga airnya itu menguap ke atas gitu, jadi cepat kering gitu. Nah, ini curah hujannya itu juga relatif rendah, itu kurang dari 250 mm per tahun. Kemudian intensitas sinar matahari itu sudah tinggi. Nah, gurun ini ada dua, itu gurun panas dan gurun dingin. Gurun panas itu memang sudah terbentuk alami, dia memang sudah sejak awal itu memang sudah terbentuk berupa dataran pasir yang tandus gitu. Nah, kemudian untuk gunung dingin ini, dia tidak, dulunya itu dia bisa berupa apa ya? Dataran yang tadinya itu dia subur, yang terdapat pepohonan, dan bahkan ada sumber mata air itu, ada sumber air gitu, seperti tidak ada danaunya tadinya. Kemudian karena ada beberapa faktor seperti faktor iklim dan faktor suhu dan pemanasan global yang saat ini sudah, bukan saat ini juga, seiring berjalan waktu dia udah mulai tinggi, yang mengakibatkan tanahnya ini menjadi kering gitu, menjadi kering, dan sehingga curah hujan itu untuk daerah tersebut jadi tidak tercukupi, sehingga banyak tanaman yang mati, gugur, dan menjadi tandus, hingga yang di mana nantinya akan berubah menjadi gurun gitu. Nah, ini persebaran itu ada di Australia, Asia Barat, dan Afrika Utara. Oke, kemudian selanjutnya ada sabana. Sabana itu kita kenal dengan padang rumput. Itu padang rumput ini ada dua jenis juga nanti, yaitu sabana dan stepa. Nah, ini yang pertama sabana dulu ya. Ini sabana ini karakteristiknya itu curah hujannya rendah, sekitar 200 mm per tahun. Jenis tumbuhan itu xerophyt atau rumputan atau semak belukar. Dan ini yang ketiga, ini hewan yang ada di dalam ini terdapat banyak hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, dikarenakan di dalamnya ini banyak terdapat jenis tumbuhan-tumbuhan yang pendek atau yang
ketinggian itu rendah, sehingga untuk hewan pemakan tumbuhan ini lebih mudah untuk mencari makanan di daerah sabana ini. Nah, kemudian terdapat tuh di daerah di iklim tropis, kemudian tumbuhannya itu jaraknya itu berjauhan nih, kita lihat di gambar ada beberapa pohon ini, namun pohon ini jaraknya itu jauh-jauh gitu, tidak rapat-rapat. Nah, kemudian selanjutnya ini bulan basah itu hanya ada sekitar 2 hingga 3 bulan per tahunnya. Persebaran itu ada di benua Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Nah, oke, ini selanjutnya itu ada stepa. Stepa ini padang rumput juga sama dengan sabana, cuman bedanya ini di sabana itu dia masih terdapat pohon gitu. Tuh, di gambarnya masih terdapat pohon. Sedangkan untuk di stepa ini dia hanya berupa rumputan dan semak belukar saja, tidak ada pohon gitu. Kemudian jarak itu juga cukup rapat gitu. Ini karakteristiknya tuh vegetasi rumput yang luas, tadi seperti yang sudah disebutkan. Kemudian merupakan padang rumput yang mempunyai iklim sedang, ada garis jenis rumputnya tinggi hingga mencapai 3,5 meter gitu. Dan dia ini bedanya juga, stepa ini pada umumnya berada di daerah subtropis gitu, beda dengan sabana tadi yang berada di iklim tropis. Ini contohnya saja, suhunya pada musim panasnya dapat mencapai 19 derajat Celcius, dan pada musim dingin mencapai 12 derajat Celcius. Curah hujannya itu cenderung tidak teratur, kisaran antara 250 hingga 500 mm per tahun. Persebaran itu ada di benua Afrika, Amerika Serikat bagian barat, Australia, Argentina, dan Amerika Selatan. Oke, kemudian ini mungkin kalian anak-anak juga sudah tidak asing lagi dengan hutan gugur ya. Sudah banyak mungkin dari beberapa gambar atau lukisan atau mungkin film-film yang kalian tonton ini mengambil scene-nya juga di hutan gugur. Nah, ini ada beberapa karakteristiknya. Hutan gugur itu meranggas atau gugur pada musim dingin. Jadi dia pada saat musim dingin itu dia menggugurkan daunnya itu untuk mengurangi penguapan. Nah, contohnya temperaturnya itu berkisar dari 22 hingga minus 17 derajat Celcius. Nah, yang ketiga, curah hujan sedang tidak merata, dominan tumbuhan berdaun lebar, tumbuhan bertumbuh tidak terlalu rapat dan heterogen, jadi berjarang tidak rapat gitu, jaraknya itu ada jaraknya berjarang, jarak itu jarang-jarang gitu, tidak rapat seperti hutan hujan tropis. Kemudian tumbuh di tempat yang punya iklim sedang atau subtropis tadi, jadi ini termasuk zona yang berada di daerah subtropis gitu untuk yang hutan gugur. Kemudian tumbuh pada daerah yang memiliki 4 musim. Nah, ini persebarannya ada di Eropa Barat, Asia Timur, Eropa Tengah, dan Timur Laut Amerika. Nah, ini ada iklim, ini apa? Flora tundra, persebaran zona flora tundra. Nah, ini tundra ini dia berada di daerah Arktik atau yang mendekati kutub utara ya. Ini karakteristiknya berada curah hujan itu kurang dari 290 mm per tahun, didominasi oleh tanaman semak, lumut, jarak dan tumbuhan teki. Rata-rata tumbuhannya mempunyai warna yang mencolok dan pendek. Terdapat di wilayah Arktik yang tadi Bapak sebutkan, di dekat kutub utara. Kemudian pada musim panas semaksimal itu mencapai 15 derajat Celcius. Jadi pada musim panasnya juga dia suhunya itu dingin gitu. Dan pada musim dingin dia dapat mencapai minus 57 derajat Celcius. Jadi pada musim panas dia dingin, pada musim dingin apalagi tambah dingin. Nah, ini persebarannya ini dia berada di kawasan selatan di kutub utara, kemudian di Alaska, Eropa, Siberia, dan pegunungan Alpen. Nah, ini ada taiga. Nah, bedanya taiga dan tundra ini, taiga ini dia berada di daerah yang ini, pegunungan tinggi gitu, tidak seperti tundra yang tidak mengenal daerah tinggi, dataran tinggi, atau dataran rendah. Selama dia berada di dekat wilayah kutub utara itu, sekitar kutub utara itu, dia tundra gitu. Nah, kalau taiga ini, dia ini iklim dinginnya itu lebih dominan dibandingkan dengan tundra tadi, karena dia berada di daerah pegunungan tinggi. Jadi suhunya itu lebih relatif stabil gitu di taiga ini. Kalau tundra tadi kan cukup
cukup jomplang ya pada saat musim panas dan dingin itu turunnya cukup drastis. Kemudian untuk curah hujan itu sekitar 400 hingga 750 mm per tahun, banyak ditemukan di pegunungan-pegunungan yang tinggi. Tumbuhan yang mendominasi itu tumbuhan berdaun jarum seperti cemara. Kemudian suhu berkisar minus 12 derajat Celcius hingga minus 10 derajat Celcius. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh antara minus 12 dengan minus 10. Berbeda dengan tundra tadi. Nah, ini persebaran itu berada di Rusia Timur, Amerika Utara, Skandinavia, dan beberapa kawasan Asia Utara. Oke, ini ada persebaran fauna di dunia. Ini ada 6 jenis. Yang pertama ada Nearctic. Nearctic ini didominasi oleh hewan yang berbulu tebal karena dia berada di dekat kutub utara, dia tuh daerah subtropis di bagian belahan bumi utara. Sehingga hewan-hewan ini memiliki bulu tebal seperti ada rakun, bison, dan bahkan untuk unggasnya sendiri berbulu tebal seperti ini burung kalkun ya, ayam kalkun ya. Kemudian yang kedua itu memiliki bentuk yang beragam, jadi tidak hewan ini bentuknya itu berbeda-beda seperti bison, ada kadal, ada burung, terus ada kambing gunung gitu tuh berbeda-beda bentuknya cukup beragam. Nah, kemudian untuk neotropik ini karakteristik itu dia didominasi banyak terdapat hewan vertebrata. Vertebrata itu apa? Vertebrata itu adalah hewan yang bertulang punggung belakang. Gitu. Contohnya ini ada di gambar yang paling atas ini armadillo namanya ya, seperti terenggiling. Dia salah satu hewan yang menjadi maskotnya Amerika Selatan ya. Amerika Selatan apa ya? Iya, Amerika Selatan kalau ini armadillo ini. Nah, ini yang kemudian yang kedua itu didominasi oleh mamalia. Ini seperti ada lama ya. Dan kemudian ada banyak terdapat spesies burung. Jadi di Amerika Selatan itu kan seperti film Rio ya. Kalian tahu Rio kan ya, yang di Brazil itu burungnya beragam. Nah, itu contoh hewan dari neotropik itu. Nah, kemudian ini ada Palearctic. Palearctic itu merupakan zona fauna terbesar karena dia kita lihat di peta menjuntang dari Eropa bagian barat hingga ke Asia Timur. Oke, ini didominasi oleh hewan berbulu tebal karena dia berada di wilayah sejajar dengan Nearctic, yaitu di bumi belahan utara dekat kutub utara, sehingga hewan ini menyesuaikan dengan iklim di daerah habitat mereka gitu, sehingga memiliki bulu yang tebal. Nah, ini terdapat beberapa keluarga mamalia yang endemik nih, contohnya seperti panda yang endemik dengan Cina, dan ini juga ada tikus yang hanya ada di Cina saja. Nah, ini ada Ethiopian. Nah, Ethiopian ini berada di daerah tropis, contohnya saja seperti daerah Afrika ya. Nah, ini memiliki fauna yang beragam. Ini bentuknya kita seperti gajah, hyena, singa, bahkan primata pun juga ada di sini seperti kukang dan simpanse juga ada di sini. Nah, ini didominasi oleh hewan mamalia besar. Nah, ini contoh seperti gajah, jerapah gitu, atau hewan mamalia besar. Kemudian memiliki banyak kesamaan dengan wilayah oriental. Nah, ini karena keduanya ini memiliki karakteristik iklim yang sama, yaitu iklim tropis. Nah, ini oriental. Itu terdapat banyak jenis primata, contohnya saya seperti bekantan, orangutan, kera ekor panjang gitu. Itu contohnya banyak terdapat jenis primata. Nah, ini selanjutnya terdapat banyak hewan mamalia besar, contohnya seperti harimau, gajah juga ada terdapat sini. Kemudian selanjutnya terdapat berbagai jenis ikan air tawar. Nah, ini contohnya ada ikan cupang, arwana, dan lohan. Selanjutnya ini ada Australasian. Ini hewannya ini didominasi oleh hewan mamalia berkantong, contohnya seperti kanguru. Nah, ini banyak terdapat spesies burung yang berbulu indah, contohnya ini ada di gambar kasuari dan cendrawasih. Selanjutnya terdapat mamalia bertelur. Nah, ini salah satu yang uniknya dari zona ini mamalia bertelur. Mamalia yang pada umumnya kita kenal dengan cara berkembang biak kita melahirkan, di sini ternyata juga ada mamalia yang bertelur. Nah, ini ada hewan bernama platypus, dia bentuknya itu seperti bebek, hanya bedanya dia ukurannya lebih panjang dan dia bukan seperti bebek yang bertelur, dia termasuk mamalia gitu. Oke, ini selanjutnya persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ini ada petanya, terdapat 3 zona, itu zona barat, tengah, dan zona timur. Ini floranya dulu ya. Ini ada 3 tuh bagian barat atau yang kita kenal dengan Asiatis, peralihan atau bagian tengah,
dan Australis atau bagian timur. Nah, ini bagian barat floranya itu dia pada umumnya pohonnya itu tinggi gitu, menjulang ke atas, memiliki apa ya, batangnya itu kayu, berupa kayu yang tinggi. Misalkan untuk yang bagian tengah ini pada umumnya itu dia tumbuhannya itu berdaun kecil, ukurannya juga pendek-pendek gitu. Contohnya seperti ada pala, cengkeh, cendana, kina, atau seperti itu, lada, atau seperti contohnya yang ada di bagian tengah. Dan untuk yang bagian timur ini pada umumnya didominasi oleh oleh tumbuhan yang daunnya itu memanjang, yang contohnya seperti tanaman eukaliptus itu tuh untuk bahan baku untuk membuat minyak kayu putih ya. Kemudian selanjutnya ada tumbuhan-tumbuhan yang keluarga jenis-jenis palem. Nah, ini persebaran fauna di Indonesianya. Ini bagian barat, kita lihat biasanya didominasi hewan mamalia besar dan berbagai jenis primata, reptil, dan ikan air tawar yang beragam. Ini ada harimau, badak cula 1, terus ada elang, ada burung elang, kemudian ada ikan arwana juga terdapat di sini juga. Kemudian yang di bagian tengah ada zona peralihan ya. Contohnya saja ini ada anoa, tapir, dan maleo. Nah, ini hewan endemik Indonesia nih. Contohnya ada anoa, tapir, dan maleo. Nah, selanjutnya bagian timur ini binatang ini berkantung dan juga banyak berbulu indah. Yang dia nggak jauh beda sama dengan yang zona Australiastis tadi. Oke, ini sekian presentasi materi dari yang diamanahkan oleh Pak Arif. Selanjutnya ini kalian ditugaskan oleh Pak Arif. Nanti saya akan kirim ya ke ketua kelas. Ini ada tugas individu, itu objektif dan subjektif. Saya beri gambarannya. Belum terlihat ya? Maaf. Halo? Halo? Belum ada, Pak. Sudah terlihat belum ini? Sudah ya? Udah. Ya, ini ada latihannya. Di sini ada beberapa ringkasan materi. Nanti kalian akan dibagikan oleh ketua kelasnya. Ini yang kelompok ini karena saya kan tadinya ingin membentuk kelompok gitu. Kalian dibagi menjadi 4 kelompok, itu kelompok persebaran flora di dunia, fauna di dunia, dan flora di Indonesia. Dan fauna di Indonesia tadinya karena sebelum pandemi saya ingin membuat semacam kreativitas kalian gitu, dari karton kalian gunting gambarnya, itu nanti di pertemuan selanjutnya ini dari Bapak Arif ingin membuat diamanahkan saya untuk memberikan tugas ini. Nanti setelah latihan individu kalian kumpulkan, kalian akan mengerjakan tugas ini, nanti akan Bapak share juga ke ketua kelasnya. Ketua kelasnya Radit, siapa ya Radit ya? Nanti Bapak kasih tugasnya. Ya. Oke, ini yang tugas kelompok. Ini selanjutnya untuk yang tugas individu. Maaf, ini kehalang ya. Nah, ini tugas individunya. Ini ada beberapa soal, nanti kalian diberikan soal, Bapak akan share ke ketua kelas. Kalian, ketua kelas tolong disebarkan ya ke teman-teman lainnya. Dikumpulkannya pertemuan selanjutnya. Sanggup tidak? Kira-kira untuk pertemuan selanjutnya ini tugasnya dikumpulkan. Ya, Pak. Sanggup, Pak. Oke, baik. Nanti juga kalian Bapak beri beberapa referensi buku. Ini Bapak juga ada modul ya untuk materi kali ini yang mungkin kalian dapat menggunakannya untuk baca-baca, mungkin untuk materi yang terkait flora fauna ini. Ini ada modul.
Ada materinya di sini cukup jelas. Ada modulnya di sini. Nanti Bapak beri referensi juga tambahan selanjutnya untuk ketua kelas. Oke, baik. Sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 9. Udah terakhir ya Pak, ingatnya pagi mulu. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 3 sore, di mana kita kegiatan belajar mengajar kita sudah selesai. Coba untuk ketua kelas dimohon untuk membereskan, teman-temannya boleh disiapkan dulu untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa? Ya, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Mari teman-teman, mari kita mengakhiri pelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan kita mengakhiri dengan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari bersama-sama kita ucapkan salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak izin live duluan ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Masih Pak. Ya, semangat terus kalian. Iya, jaga kesehatan. Salam buat orang tua dan keluarga di rumah.